hampir semuanya sekarang kita tidak lepas dari dunia digital. Nah, kita lihat aja aplikasi-aplikasi online yang membutuhkan seperti Gojek, Grab, dan lainnya itu sekarang ada pesaingnya. Kita lihat ada Shopee dan lain-lain. Hingga itu kita lihat bahwa pertumbuhannya memang kebutuhan akan era digital ini sangat besar sekali. Halo Sobat Mako, berjumpa kembali bersama saya Vivin Citra tentunya. Dan kali ini saya akan ngobrol bersama dengan narasumber saya. Ngomongin masalah media sosial, siapa sih yang nggak bermedia sosial? Sepertinya berbagai kalangan ini sudah familiar gitu ya dengan media sosial. Tapi ternyata ketika kita bermedia sosial ini ada etika yang harus kita tahu. Bagaimana caranya bermedia sosial itu dengan beretika, kemudian bermedia sosial yang kreatif itu seperti apa. Nah, siang hari ini kita akan ngobrol langsung dengan pakarnya, begitu ya. Jadi memang hari ini saya akan ngobrol dengan Bapak Yoyo Sebidwanoko Eskom Mkom. Beliau ini adalah kalau saya baca gitu ya, banyak sekali yang dilakukan selain memang utamanya adalah dosen di salah satu universitas swasta yang ada di Kota Malang. Beliau juga relawan TIK seperti itu. Langsung aja kita sapa. Selamat siang Pak Yoyo. Selamat siang Mbak Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya memang kalau mau saya baca CV-nya ini banyak banget ya Pak Yoyo ya. Beliau jadi relawan juga, kemudian pernah jadi manajer juga, terus Ikatan Ahli Informatika, dosen tetap Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan juga Teknologi, dan konsultan IT juga. Nah, Pak Yoyo, siang hari ini kita ngomongin tentang media sosial. Ayo aktif bermedia sosial yang kreatif dan juga tentunya beretika. Tapi sebelumnya kita jauh ke sana seperti itu, saya pengen nanya gitu ya. Sebenarnya apa sih kayak media itu atau media sosial itu seperti apa sih Pak Yoyo? Ya, memang kita sering mendengar ya media sosial. Kadang beberapa orang menyebut YouTube itu media sosial. Facebook itu media sosial, Twitter itu media sosial. Nah, itu kan aplikasinya. Jadi kita harus tahu dulu apa sih media sosial itu. Jadi kita sudah bisa membuat apa sih media sosial itu. Ya, jadi beberapa referensi yang ada itu adalah media sosial itu sebuah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi secara online. Adapun juga beberapa dari narasumber yang lain di situ adalah media sosial merupakan medium di internet yang memungkinkan penggunanya mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, saling berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lainnya, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Kira-kira seperti itu, Mbak Citra, pengertiannya media sosial. Oke. Nah, kalau sekarang ini kan kita tahu ya, yang namanya media sosial itu kan banyak sekali ya, Pak Yoyo ya, ada Instagram, Facebook, kemudian Twitter gitu. Kalau mundur ke belakang ya, zaman saya dulu itu kan masih yang Friendster itu yang in gitu ya. Udah jadi kelihatan umur ya, Pak Yoyo ya. Iya, betul. Ini kalau kita lihat sekarang ini banyaknya perkembangan yang namanya platform media sosial itu sendiri. Sebenarnya perkembangan media sosial di Indonesia itu seperti apa sih Pak Yoyo? Ya, baik. Ya, saya di sini mengamati beberapa media sosial kurang lebih mulai tahun 2018 itu perkembangannya di Indonesia ini semakin hari semakin meningkat. Apalagi di masa pandemi itu kebutuhan media sosial sangat meningkat sekali. Ya, jadi kita coba ambil statistik dari Hotseat ya. Di sini kita ngambil di tahun 2021 bahwa kita coba bandingkan total populasi di Indonesia pada Januari 2021 ini ngambilnya, berarti sudah sekitar 10 bulan yang lalu ya. Itu
274,9 juta angka penduduk di Indonesia. Dan dari data yang ditunjukkan itu pengguna mobilnya, pengguna handphone itu totalnya adalah 345,3 juta. Ini berarti 125,6% dari jumlah populasi di Indonesia. Yang punya handphone itu berarti satu orang bisa jadi lebih dari satu. Lebih dari satu, benar. Iya, betul. Kemudian pengguna internetnya, nah ini sangat signifikan sekali pertumbuhannya, yaitu 222 juta, sekitar 73,7%. Ya. Jadi di situ jumlah populasi dari Indonesia 73,7% itu pengguna internet. Ya, kita tahu pada masa pandemi semua yang sekolah kan pasti online gitu ya di beberapa daerah. Kemudian pemakai media sosialnya itu sekitar 170 juta. Berarti di sini sama dengan 61,8%. Nah, ini kita bayangkan lebih dari separuh penduduk Indonesia itu sudah bergiat di media sosial. Seperti itu. Nah, kemudian dari statistik itu menyoroti tentang penerapan media sosialnya. Di sini ada 4 ranking tertinggi ya. Jadi saya beritahu Mbak Citra, ini ternyata pengguna YouTube itu yang nomor 1 dengan sebanyak 93,8% dari jumlah populasi. Kemudian yang kedua adalah WhatsApp. Pasti ya, kita semua pasti pakai WhatsApp, itu sekitar 87,7%. Kemudian pengguna Instagram di Indonesia sebanyak 86,6%. Dan Facebook, nah ini Facebook sudah mulai agak sampingkan ya, itu 85,5 jumlah populasi. Karena kita tahu mungkin penduduk yang usianya masih remaja di Indonesia banyak ya, jadi YouTube dan WhatsApp, Instagram yang paling digemari. Oke. Baik. Nah, kalau kita tahu nih ya, Pak Yoyo ya, aktif bermedia sosial. Semua orang, semua kalangan, kayaknya memang sudah familiar dengan media sosial. Sebenarnya kalau kita tahu plus minus gitu ya, ketika kita menggunakan media sosial itu sendiri, itu seperti apa sih Pak Yoyo? Baik, ya. Kita sebelum ngomong plusnya, mungkin minusnya dulu ya. Jadi banyak ya yang kita sering jumpai. Saya yakin Mbak Citra juga sering lihat ya berita-berita seperti apa yang negatif itu, contohnya berita hoax. Nah, ini sering kita jumpai hampir tiap hari ya, berseliweran di handphone kita. Kemudian ada mungkin di situ ada penipuan secara online melalui WA, melalui Telegram, melalui SMS gitu ya, banyak sekali ya. Kita nggak tahu orangnya, tiba-tiba dapat uang hadiah yang nggak jelas gitu ya. Kemudian bisa jadi yang lagi ngetrend itu bullying ya, membuli. Nah itu juga sering terjadi. Kadang maksudnya itu mungkin guyonan, ternyata itu sebagai bully. Nah membuli ini juga nggak boleh ya, itu negatifnya. Nah kita bicara yang positif sekarang. Nah ini yang maksudnya nanti bagaimana kita membuat media sosial yang kreatif itu, kita harus tahu berita yang positif itu seperti apa ya, atau jenis-jenis medsos yang positif itu seperti apa. Yang pertama, semua itu masalah adalah konten, di mana konten di media sosial itu menentukan positif apa negatif, gitu ya. Nah kita ngomong sekarang yang positif dulu, ya. Konten yang menghibur itu merupakan berita konten yang positif ya. Kemudian ada konten yang inspiratif, itu juga positif. Kemudian ada konten informatif. Itu juga positif, dan juga konten edukatif. Paling tidak 4 jenis konten ini yang kita anggap sebagai konten positif. Itu Mbak. Oke. Nah, mengenai konten positif itu sendiri, Pak Yoyo, kita aktif bermedia sosial. Ayo kita aktif gitu ya untuk bermedia sosial. Kenapa? Kenapa kita harus aktif di dunia media sosial? Ya, di era digital sekarang ya, kita tidak memungkiri, ya, kita tidak bisa melepas bahwa sekarang itu sudah eranya digital. Hampir semuanya sekarang kita tidak lepas dari dunia digital. Yeah. Kita ambil contoh aja kebutuhan kita sehari-hari. Ini sudah
hampir beralih ke dunia digital. Kebutuhan pokok kita, makanan sehari-hari, itu kita juga semuanya perlu butuh di era digital ini. Ya gampangannya kalau kita mau pesan makan sekarang udah di rumah, kita nggak usah mager istilahnya, malas gerak gitu ya. Nah, kita butuh aplikasi-aplikasi online. Nah, kita lihat aja aplikasi-aplikasi online yang membutuhkan seperti Gojek, Grab, dan lainnya itu sekarang ada pesaingnya. Kita lihat ada Shopee dan lain-lain. Sehingga itu kita lihat bahwa pertumbuhannya memang kebutuhan akan era digital ini sangat besar sekali. Nah, dari situ makanya kita harus bisa lihat ya bahwa penerapan media sosial itu harus benar-benar kita tahu ya. Kita tahu positifnya. Misalkan dunia yang gampang menghibur misalkan. Ya, positifnya itu di apa? Ya pasti kalau namanya hiburan ya pasti buat kita terhibur gitu ya. Kita bisa senang dan lain-lain. Nah, biasanya itu memberikan konten hiburan-hiburan kepada netizen. Ini kita istilahkan itu ya, netizen itu ya warga yang ada di dunia internet ini. Kemudian ada subscribernya mungkin kalau di YouTube, kemudian ada di followernya mungkin di Instagram dan lain-lain, yang intinya kontennya menghibur. Dimana kita ini kan waktu pandemi kan butuh hiburan ya, nggak boleh keluar jam malam dan lain-lain ya. Ke mall aja sudah dibatasi waktu itu ya. Kalau sekarang mungkin ada juga dibatasi, anak kecil juga nggak boleh masuk. Nah, sehingga mereka beralih ke konten hibur. Nggak apa-apa. Ya, selama itu positif hiburannya bagus. Ya, banyak sekali konten-konten yang menghibur, apalagi dari artis-artis kita ya di Indonesia ini pasti dia punya konten yang menghibur sekali. Mereka macam-macam, ada yang inspiratif, ada informatif, ada edukatif, macam-macam sekali. Itu pun juga ada yang namanya konten inspiratif. Ya, nah konten inspiratif ini biasanya menjadi rujukan netizen. Untuk mendapatkan konten motivasi. Nah, kita ini hidup kan perlu motivasi ya. Mungkin sewa psikiater mahal, tapi kalau kita bermedsos dan tahu konten inspiratif, ya ini bisa membuat semangat atau spirit kita. Ya, dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Pasti ya, saya punya teman itu sering ngirim ke WA itu ada kata-kata mutiara yang memotivasi kehidupan. Bisa juga tausiah. Kalau kita sebagai orang Muslim kan biasanya ada kiriman-kiriman yang saling mengingatkan. Nah, itu memotivasi. Nah, itu informasi yang inspiratif ya menurut saya. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian ada juga konten informatif. Nah, konten ini biasanya memberikan update informasi di dunia medsos ini. Seperti misalkan netizen jurnalisme. Nah, sekarang jurnalis itu tidak hanya wartawan yang punya, tapi semua orang yang bergiat di media sosial bisa jadi wartawan. Karena mereka menginformasikan berita positif. Ya, contohnya misalkan ada kejadian kebakaran di daerah mana, dia berlomba-lomba cepat ya. Misalkan di Kota Malang ini ada kebakaran di pasar besar, itu yang ngupload itu sudah dalam waktu 5 menit sudah banyak orang. Nah, itu konten informatif. Kemudian ada juga infografis. Tadi seperti data yang saya sampaikan tadi, saya dapatnya juga dari media sosial di sini. Kemudian juga info kuliner, pariwisata dan lain-lain itu juga sangat-sangat perlu kita ketahui juga. Kemudian yang terakhir adalah konten edukatif. Nah, konten edukatif di sini ini menyediakan informasi edukatif kepada netizen yang biasanya disajikan dalam bentuk YouTube, Instagram, dan lain-lain yang mengandung unsur-unsur edukatif. Ciri-cirinya gimana? Misalkan ada postingan atau ada konten tentang belajar otodidak tanpa bantuan guru atau instruktur secara online. Nah, itu akan positif ke kita. Misal, saya ini kan nggak bisa masak ya, karena ada konten untuk membuat masakan dan itu kita coba rasanya enak dan keluarga senang. Nah, itu sudah konten edukatif namanya. Atau kita belajar, misalkan belajar bisa berbicara di depan umum, bagaimana cara pidato. Anak-anak saya juga
misalkan ada tugas pidato gitu, saya suruh cari di YouTube, coba cari. Nah, itu juga konten edukatif. Jadi kita mengarahkan pada anak-anak bahwa YouTube itu nggak hanya untuk lihat film dan lain-lain, tapi juga untuk media pembelajaran secara online. Gitu, Mbak Citra. Oke, nah tapi sebenarnya apa sih Pak Yoyo untungnya gitu ya ketika kita menggunakan media sosial secara kreatif seperti itu? Apakah ada untung tersendiri gitu dengan kita mulai bermedia sosial secara kreatif? Iya, pastilah, pasti ada untungnya. Ya, mungkin kita coba apa sih media medsos yang kreatif itu ya. Dan ini pendapat saya sendiri pribadi yang selama ini mengamati tentang media sosial ya, bahwa media sosial yang kreatif itu adalah mendayagunakan aplikasi medsos untuk melakukan suatu kegiatan dan tindakan yang tujuannya menghasilkan sesuatu yang menguntungkan secara pribadi, secara positif bagi individu dan kelompok lainnya. Nah, jadi memang menguntungkan. Bahkan sekarang kan banyak ya, dengan adanya media sosial itu bisa jadi YouTuber, bisa jadi selebgram, bisa jadi TikToker dan lain-lain. Dan itu menghasilkan uang loh, Mbak. Iya, benar-benar. Dan semua lini, saya amati semua lini, mau yang religius pun itu sudah ada YouTubernya ya. Mau yang Master Chef misalkan itu juga ada YouTubernya. Mau yang lihat di Instagram, Telegram mau promosi-promosi, nah itu jadi endorse. Kan jadi endorse sudah otomatis menghasilkan itu. Benar-benar. Nah, itulah. Jadi harus kreatif, kita memanfaatkan media sosial itu harus kreatif dan akhirnya bisa menguntungkan diri kita dan orang lain. Diri kita ya pasti dapat uang ya dari iklan, dari endorse, mungkin dari berapa viewernya, dan itu dihitung sama aplikasi-aplikasi medsos itu, dan nanti kita pasti dikirim seperti itu. Dan lagi bagi orang lain ya manfaatnya informasi-informasinya dipakai. Nah, jadi orang lain juga bisa merasakan konten-konten yang dibuat di dalam media sosial yang kreatif ini. Gitu, Mbak Citra. Baik, Pak Yoyo. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih, Pak Yoyo, seberapa besar gitu ya pengaruh dari munculnya tadi YouTuber, kemudian konten kreator, selebgram, dan lainnya gitu kan, terhadap kehidupan masyarakat, kalau dari sudut pandang Pak Yoyo mengamati media sosial saat ini? Ya, pasti ada pengaruhnya, pasti ya. Jadi, dari sisi positif dulu pengaruhnya ya. Tadi saya sebutkan bahwa dengan membuat media sosial itu yang kreatif akan membuat mendapatkan penghasilan tambahan, bahkan jadi utama. Jadi profesi sekarang, Mbak Citra. Mungkin anak sekarang nanti ditanyain, kamu mau jadi apa? Gitu ya? Tidak dokter, tidak tentara, tidak guru. Jadi YouTuber, jadi Telegram. Memang kalau dihitung penghasilannya memang luar biasa. Ya memang semua berdasarkan rezekinya masing-masing ya, berdasarkan nasib dan rezekinya masing-masing. Tetapi kalau saya melihat berita-berita misalnya di ranking itu kadang orang-orang biasa pun yang nggak terkenal tiba-tiba terkenal karena dia pandai memanfaatkan media sosial, dia aktif di media sosial dan kreatif, maka dia langsung jadi selebritas. Contoh misalkan, anak-anak muda sekarang pasti kenal Vicky Nagi ya, pasti kenal itu. Saya pun ikuti perkembangannya. Dia sebelumnya nggak terkenal, dia sebelumnya nggak terkenal. 2 tahun ini langsung dia sangat terkenal sekali, mulai dari bawah. Kalau saya lihat mulai dari bawah. Hanya karena pintar bahasa asing, dia manfaatkan itu untuk menimbulkan kemampuannya dia dan dibuat konten kreatornya sudah jadi. Bahkan sekarang dia gabung dengan manajemen artis tambah melambung, Mbak, ininya. Itu contoh ya, salah satu, dan itu banyak sekali seperti itu. Nah, sehingga pasti merubah. Tadi saya sebutkan, sekarang orang pasar kayak tradisional kan sepi ya sekarang. Iya. Nah, karena orang-orang sudah sangat mudah untuk mendapatkan barang-barang yang ada di pasar tradisional itu dengan hanya menggunakan aplikasi. Bahkan sepertinya kayak pemerintah Kota Malang kan juga setiap pasar ada aplikasinya. Waktu pandemi itu saya lihat ada
mengasih banner-banner itu aplikasinya belanja dari rumah bisa. Nah, itu sudah merubah kehidupan Kebiasaan kita ya. ya, sudah merubah kebiasaan kita sehingga gampang. Bahkan contoh aja yang sederhana di rumah saya kalau mau belanja tinggal WA aja tukang sayurnya ya sudah nanti diantar. Diantar, Kita nggak benar. usah antri, nggak usah ke sana dan itu Ya. barangnya juga seger ya sama seperti pasar gitu. Nah itulah sekarang pasti sudah berubah semua. Dengan media sosial yang kreatif ini kita bisa di rumah aja ya juga pandemi untungnya ada kita di rumah itu bisa memanfaatkan media sosial ini bisa untuk kegiatan macam-macam itu Mbak Cita. Jadi semua bisa dilakukan dalam satu genggaman, begitu ya Pak Yoyo ya? Betul. Oke, nah lantas bagaimana caranya dong kita memfilter media sosial? Kalau tadi Pak Yoyo menyebutkan itu adalah segi positif kalau menurut Citra ya, ketika kita bermedia sosial yang secara kreatif. Lantas bagaimana kita memfilter andai kata gitu ya, media sosial ini kan memang banyak dan semua bisa mengakses, segala usia pun bisa mengakses. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya, memang kalau namanya filter, pertama yang paling dekat urutannya ya dari kita sendiri, kemudian di keluarga, kemudian di tempat kerja, di organisasi ya, kemudian di masyarakat tentunya. Nah, dengan daya filter itu macam-macam Mbak Citra ya. Pertama misalkan dari sikap kita, bagaimana kita menyikapi dengan adanya media sosial itu. Ya. Misalkan kita harus berpikir dulu kalau mau mengupload suatu berita di media sosial. Paling enggak rujukannya harus jelas, kemudian informatifnya harus jelas, keautentikannya juga harus jelas, asli, berani bertanggung jawab kalau ada apa-apa, berani menjelaskan kalau ada apa-apa. Nah itu filternya harus seperti itu sehingga nanti kualitas berita yang kita berikan di media sosial itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Ingat loh, kita di situ ada undang-undang ITE dan banyak contohnya ya, gara-gara posting di media sosial akhir-akhirnya di penjara, kemudian akhirnya kan merugikan juga ke diri kita sendiri. Karena apa? Mungkin kita nggak sadar bahwa kita memposting itu pasti benar lah, itu nggak boleh. Gitu. Harus dianalisa dulu. Kita harus seimbang ya. Jadi etika dunia digital itu harus sama dengan etika dunia nyata. Nah, kalau kita masih ingat ya, di usia-usia kita ini dulu kita diajari tenggang rasa, saling menghormati, saling menghargai, dari perbedaan yang ada. Ya, nah itu kayaknya kalau sudah di media sosial sudah nggak ada seperti itu. Kita lihat ya, aja beritanya. Benar. Dulu ada istilah cebong, ada istilah kadrun gitu ya. Akhirnya itu yang nanti bisa mengelompokkan. Akhirnya kan gontok-gontokan hasilnya apa? Nggak ada hasilnya. Hasilnya mungkin puas dari masing-masing, tapi manfaatnya kan nggak ada. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi kita harus seimbang ya. Nilai-nilai kebudayaan kita yang di Indonesia ini ya saya lihat sepertinya lama-lama luntur ya. Dari segi bahasa, kalau saya mengamati beberapa orang yang posting di Instagram itu saya sering baca komentarnya itu ya sudah secara ejaan EYD sudah nggak sesuai. Kemudian olokan hinaan itu sudah biasa lah. Ini kan budaya kita sebenarnya. Nah ini kita mengajak pada semuanya khalayak di sini tuh kita samakan, harus ideal antara etika dunia digital itu dengan etika dunia nyata. Kalau itu sama, aman lah. Oke. Dan ini kaitannya tentang beretika untuk media sosial. Sebenarnya kenapa sih Pak Yoyo kita harus tahu gitu ya etikanya untuk bermedia sosial itu seperti apa gitu? Kenapa harus seperti itu? Iya, karena ya itu tadi yang saya sebutkan, kalau kita nggak beretika akhirnya istilah kalau orang Jawa sekarang tuh lost doll gitu ya. Istilahnya lost doll. Hanya lagu aja berarti. Ada filternya ditanyakan tadi. Jadi bahaya sekali. Ujung-ujungnya bisa dibui kita, bisa dipenjara. Gara-gara
konten kita nggak bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu contohnya udah banyak ya. Contohnya udah banyak. Nah, di sini kita harus tahu dulu sih etika digital itu apa. Jadi ini ya kita sekalian mengedukasi ya bahwa etika digital atau digital etik itu adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Wah, ini sangat kompleks sekali. Ya, tadi gampangannya mengingatkannya itu etikanya dunia digital itu harus sama, seimbang dengan etikanya dunia nyata. Ya. Nah, kita ya harus kalau mau berbuat baik di dunia nyata ya di dunia digital juga harus baik. Jangan sampai ketika ini Mbak Citra pengalaman ya. Sekarang itu kalau melamar pekerjaan yang dilihat dulu bukan kurikulum vitae ya. Yang dilihat dulu itu adalah postingan-postingannya. Nama kita itu apa ya? Sekarang kan nama-nama kita ini sudah jadi jejak digital. Ya. Jadi saya pernah dengar nih perusahaan-perusahaannya sekarang tuh kalau HRD-nya mau melihat orang ini seperti apa, ketik aja nama lengkapnya, kemudian muncul apa di media sosial. Media sosial, benar. Nah, kalau itu beritanya bagus-bagus dan sesuai apa yang ditulis di portofolionya, ya pasti bagus hasilnya. Tapi kalau itu beritanya jelek tapi portofolionya bagus, akan dicoret. Nah, itu yang bahayanya. Makanya kalau kita menulis sesuatu di dunia digital, itu jangan lupa bahwa itu akan jadi jejak digital kita. Dan itu nggak bisa dihapus kalau kita nggak menghapus secara manual ya. Tapi kan kita nggak pernah menghapus, ya sudah kita tulis ya sudah selesai. Gitu. Padahal itu jadi jejak digital kita. Ini harus hati-hati ya. Iya, benar. Saya coba pernah menulis nama saya, ya alhamdulillah yang keluar itu nggak ada yang jelek-jelek ya. Mungkin karena profesi saya pengajar, jadi yang keluar itu ya jurnal, tulisan-tulisan dan lain-lain gitu ya. Mungkin acara apa itu yang melibatkan nama saya itu saya amati seperti itu. Oh berarti aman. Nah, nanti sekali-kali bisa coba Mbak Citra dimasukkan aja namanya. Iya, coba nanti saya cek habis ini ya Pak Yoyo, saya cek nama saya yang muncul apa gitu ya. Kira-kira yang muncul apa? Nah ini yang bahayanya kalau itu ada. Oh dulu saya pernah menjelek-jelekan orang keluar. Nah, ini catatannya masuk di situ. Nah, ini hati-hati sekali ya. Jadi kita harus tahu seperti itu. Karena ada juga ini 8 etika ya bermedia sosial. Ya. Oke, karena memang jejak digital ini tidak pernah bohong seperti itu ya. Oke, sebenarnya saya ingin ngobrol banyak nih Pak Yoyo, tapi memang karena waktunya, mungkin yang terakhir nih tips dari Pak Yoyo untuk Sobat Marco semua, untuk masyarakat Kota Malang khususnya juga gitu ya, bagaimana tips caranya supaya kita itu bermedia sosial secara kreatif dan tentunya juga beretika. Baik, sebelum saya ngasih tips-tips itu, ini ada ya survei dari Microsoft, Mbak Citra, bahwa netizen Indonesia itu paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Ya. Nah, ini satu apa ya pukulan telak ya bagi kita semua. Kita harus merubahnya ini, dan mungkin harus ada kampanyenya. Bahkan saya itu mengusulkan apa ya materi-materi etika digital dan penggunaan media kreatif itu masuk kontennya kurikulum ya. Karena kita mau nggak mau kita harus menyesuaikan dalam kehidupan sekarang ini ya, di era digital ini kita harus menyesuaikan. Kalau bisa nggak tahu nanti masuk kurikulum mana ya, di SD, SMP, atau sampai perguruan tinggi, selayaknya kayak Pancasila, kewarganegaraan itu mungkin bisa masuk ke situ. Karena apa? Dunia digital ini benar-benar bisa membuat kita bagus dan bisa membuat kita nggak bagus. Ya, jadi kita itu ranking ke berapa di sini itu 9 ya. Netizen paling tidak sopan gitu ya. Karena kalau kita melihat di filter mungkin berita-berita yang selama ini kan berita politik tentunya itu pasti komentar-komentarnya pasti dua sisi ya. Ada yang mendukung, ada yang menolak. Nah itu yang mungkin dilihat seperti itulah. Selain itu juga banyak ya berita hoax
yang berseliweran itu banyak sekali, kemudian ujaran kebencian itu masih ditemukan banyak sekali, sampai ke diskriminasi. Ya mungkin itu yang menjadi nilai kita itu buruk. Ya paling tidak ke depan kita harus bisa menghindari hal-hal seperti itu, makanya kita harus bermedia sosial yang kreatif. Tipsnya adalah dari kesadaran ya. Bagaimana menyempatkan waktu, menyediakan waktu untuk berpikir sebelum beraksi dan berpartisipasi di media sosial. Kalau memang itu tidak dirasa penting, ya jangan asal posting. Yang penting posting, jangan sampai seperti itu. Ya, postingan itu ya penting memang, karena sekarang sudah era digital, tapi jangan sampai asal posting saja. Harus dilihat, ya itu bisa membuat masalah apa tidak. Tadi ya ada 4 konten yang positif, mungkin itu aja yang dilakukan daripada yang lainnya. Kemudian integritas. Jadi kita kalau bermedia sosial itu harus integritasnya itu jujur, ya. Kemudian keautentikannya itu harus asli. Berita yang kita sebarkan di media sosial itu harus asli, tidak hoax, ya. Kemudian di situ ada tanggung jawab, ya, rela dikonfirmasi kalau ada apa-apa dan siap berkonsekuensi. Nah, maksudnya ada konsekuensinya, itu harus siap. Ketika itu memang salah, ya sudah, memang salah gitu. Dan kita contohnya sudah banyak, rata-rata sampai diurus ke pengadilan dan bersalah, akhirnya dijatuhi hukuman. Lumayan, hukumannya kan bisa bulanan atau tahunan ya. Untuk karena gara-gara berita saja. Kemudian kebajikan di sini sangat penting sekali, ya. Peduli dengan kemanusiaan, menjaga martabat sebagai manusia dan sesama manusia. Intinya memanusiakan manusia kalau di media sosial. Jangan sampai kita merasa benar sendiri, yang lain salah. Nah, jangan sampai seperti itu. Baik, baik. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Yoyo atas waktunya dan juga ilmunya yang sudah dibagikan untuk kita di siang hari ini. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ketemu secara live ya, Pak Yoyo ya, tidak by Zoom seperti ini. Dan sukses terus untuk Pak Yoyo, sehat selalu. Terima kasih banyak. Ya, nah itu tadilah Sobat Mako obrolan Citra bersama dengan Pak Yoyo ya. Kalau mungkin dulu kita tahu ada pepatah yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu, kalau sekarang sepertinya harus dirubah gitu ya. Jadi jari kita jangan sampai lebih cepat dari cara berpikir kita. Akhirnya saya Vivin Citra pamit undur diri, sampai jumpa.